Selamat pagi. Mari kita bersatu dalam doa, kita mulai kebaktian kita hari ini. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan dalam satu minggu ini Tuhan, begitu banyak berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kami rindu, kami ingin memuji Engkau Tuhan di hari ini untuk kebaktian hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kebaktian dari awal, tengah hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan juga berkati hamba-hambamu yang turut ambil bagian dalam kebaktian kami hari ini Tuhan. Dari penyambut tamu, singer, song leader, pemain musik, pemegang OHP. Tuhan berkati. Tuhan juga berkati untuk gembala sidang kami, Bapak Paulus Supit. Kiranya Tuhan mau memberkati beliau Tuhan, biar beliau bisa menjalankan misi dan visi yang Tuhan berikan kepada beliau Tuhan. Tuhan juga berkati nanti hambamu, Bapak Pengki Ando akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hambamu dengan minyak urapan yang baru Tuhan, dan berkata-katalah melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang beliau katakan itu lain dan bukan oleh Tuhan yang berkata-kata kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan Tuhan, Tuhan berkati, tibakan di tempat ini dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga berkati untuk gedung ibadah ini Tuhan, apabila ada kuasa-kuasa gelap yang ingin mengganggu jalannya kebaktian kami hari ini Tuhan, kami bersati dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus memenuhi pada seluruh ruangan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi katakan shalom. Kiri kanan berikan salam. Katakan Tuhan baik, Tuhan Yesus memberkati. Bilang semuanya, bulan ini bulan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yang butuh jawaban dari Tuhan, bulan ini terima jawaban. Amin. Yang membutuhkan sesuatu dari Tuhan, bulan ini dikirimkan. Saya percaya Tuhan gak pernah terlambat melakukan segala sesuatu. Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dia selalu ada di setiap proses kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita ada dalam masalah, dalam proses, karena tujuan Tuhan adalah satu, kebaikan. Tuhan ingin kita lebih naik lagi. Tuhan ingin kita lebih lagi bersyukur di hadapan Tuhan. Karena saat kita bersyukur, kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Amin. Mari sama-sama. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sama-sama katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Tuhan, Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya
Amin Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kagumi Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sama-sama kita katakan, tak terbatas kuasamu. Tak terbatas kuasamu. Tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang Percaya di segala musim hidup. Sekali lagi katakan, tak terbatas Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas. tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga Tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuandalkan di segala musim hidup. Mari jemaat Tuhan saja katakan, tak terbatas, tak terduga cara-Mu ya Tuhan. Amin. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Sekali lagi, tak terbatas Tuhan. Tak terduga. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi sama-sama kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga. Tak terduga cara-Mu. Oh, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terduga cara-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jalan-jalan-Mu, rencana-rencana-Mu Bapa. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Jemaat Tuhan, mari bagi berdiri sama-sama. Mari katakan, tak terbatas. kuasa-Mu.
tak terduga. Oh, Kau yang ku andalkan di setiap langkah, tak terbatas. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Kau yang ku percaya Tuhan, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Lagi katakan, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami kagumi cara-Mu untuk mencintai kami Tuhan. Pada setiap proses-proses kehidupan kami Bapa. Kau tahu titik terendah kami Bapa. Tangan-Mu selalu terulur buat kami. Haleluya Yesus. Dia. Mari angkat suara-Mu dan tinggikan Tuhan. Nah, Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus Raja. Haleluya. Hanya bagi-Mu pujian, hanya bagi-Mu syukur kami Tuhan, hanya bagi-Mu sembah dan pengagungan kami Yesus. Layak Engkau, layak Tuhan. Haleluya. Kami singkat sekali, tapi kami kemari dengan sebuah persiapan pikiran, jiwa, dan roh kami, bahkan fisik kami. Dan biarlah kepulangan kami membawa sesuatu menjadi bekal hidup kami. Terima kasih untuk keluarga, untuk ekonomi, untuk kesehatan, dan untuk semuanya. Kami siap untuk diberkati pada pagi hari ini, karena doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, silakan duduk. Saudara, saya lagi berdiri di pintu, Sinita datang dan dia berkata, tolong Pak doain, saya kena insomnia. Baru berapa lama? Saya 2 tahun menderita insomnia, saudara. Susah sekali tidur, hampir enggak pernah tidur. Itulah yang menyebabkan minggu kemarin saya nyungsep di Central Park, Pak. Itu malunya minta ampun itu. Tanpa ABC, tahu-tahu saya delosor. Buak. Jam 11 kan rame-ramenya, Pak. Saya bangun, saya naik lagi lewat eskalator yang tinggi. Aman. Sampai di depan Max Spencer, ngejongkel lagi. Wah. Sehingga kaki saya ini sulit berdiri dan jalan. Itu masih enggak seberapa penderitaan malunya dan sakitnya, Bu. Hari Senin sama Selasa, saya enggak bisa menggerakkan kaki, Bu. Saya ngompol di ranjang 2 kali. Enggak ada orang di apartemen, sendirian.
Saya merangkak, menangis, setengah teriak, Bu. Tapi karena saya terlatih memang hidup nggak boleh menyerah ya. Dengan atau tanpa orang lain, kita harus sukses. Amin. Dan nyatanya hari ini saya berdiri di tempat ini, Bu. Ya, Tuhan pulihkan saya. Walaupun lewat teriakan kesakitan, nggak ada yang dimintai tolong, sendirian. Akhirnya kaki saya turunkan, kemudian tubuh saya pelan-pelan pegangan, ya, saya latih terus dan Tuhan memberikan saya kesembuhan. Ternyata masih banyak orang baik yang siap menolong kita, saudara. Saya nggak kenal loh ditolong orang di Central Park, nggak ada yang kenal. Mereka nganter saya sampai ke taksi dan saya sampai ke gereja, saudara. Ya, saya ingin memberikan contoh hidup tidak boleh menyerah. Cuman saya belajar sesuatu, hidup juga jangan sombong. Kadang-kadang keangkuhan saya satu, saya nggak peduli dengan orang lain. Sangat tidak peduli, Bu. Ada orang, nggak ada orang, saya bisa hidup kok, titik. Dan itulah makna dari saya dipermalukan di Central Park ya. Saya belajar, sehebat-hebatnya Anda, hidup tetap memerlukan orang lain. Bapak Ibu, banyak orang mengeluh, kenapa ya orang baik kok hidupnya susah banget sih? Saudara, paku yang lurus itu sering dipukul. Paku yang bengkok nggak pernah dipukul, saudara. Setuju? Jadi kalau saudara ini sering dipukul oleh keadaan, oleh ekonomi, berarti Anda hidupmu lurus-lurus saja, saudara. Ada tukang mukul paku bengkok, miring kali otaknya. Ya, paku luruslah yang dipukul. Nah, baik saudara. Apa kaitannya pikiran dengan tubuh? Pikiran itu pertama menimbulkan persepsi. Nah, persepsi inilah yang membuat saya mengambil sebuah keputusan. Keputusan ini berubah menjadi tindakan, dan tindakan yang berkali-kali membuat saya pengalaman, dan pengalaman inilah yang tersimpan di memori tubuh saya. Makanya banyak orang berkata, Pak Pengki, kenapa sih kita ini kok terulang-ulang jatuh di tempat yang sama, dengan cara yang sama? Ya, saya ingin katakan dua hal di sini. Yang pertama, pikiran adalah perangkap masa lalu. Tapi emosi adalah jangkar masa lalu. Pikiran susah untuk saya copot, Bu. Kalau bukan dengan pertolongan Tuhan. Enggak mungkin. Saudara semua punya masa lalu. Saudara semua punya trauma. Ya. Jangan lari dari trauma. Rewind kembali, pikirkan, alami secara nyata. Dan minta Tuhan copot itu semuanya. Oke? Ya. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan dua hal, tapi karena saya nggak sempat menata CD-nya. Jadi ada dua judul yang ingin saya bawakan, menata dan merajut kembali kehidupan. Ya, itu CD-nya ada dua, tapi belum sempat saya gabungkan, Pak. Mungkin salah satu, kalau waktunya ada ya dua-dua. Ya. Saya sering mendengar para istri itu marah-marah kepada suami karena satu hal. Kalau ngambil baju di lemari itu seenaknya main tarik aja kan. Ditata rapi berantakan. Ditata rapi berantakan. Dan nggak mau kembaliin. Saya ingin katakan jadilah pria yang rapi. Karena rapi itu adalah keadaan pikiran dan jiwamu. Amin. Ya, ayo kita belajar. Menata dan merajut kehidupan. Kita bangkit berdiri. Tolong Yohana bukain saya. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 4 atau 5 ya. Karena cuma bukan pasal 1, bukan ayat 1. Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah dombaku." Itu ayatnya Yohana. Ayat 15 sampai dengan 18.
Yohanes 21 ayat 15 sampai 18. Perhatikan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, bahwa engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang terakhir, ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi engkau sudah menjadi tua, engkau sudah akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Amin. Silakan duduk. Perhatikan ayat pertama bunyinya apa? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon. Di sini siapa yang sudah sarapan? Sudah ya? Jadi Anda punya hak untuk menjawab. Yang belum sarapan enggak usah jawab. Yesus itu luar biasa. Jangan lagi nyuruh orang bekerja. Nanya aja dikasih makan dulu. Kalau pemimpin sekarang kan terserahlah anak buahnya makan enggak makan. Kalau perlu anak buah makan juga. Dan itulah kehidupan sekarang. Yesus itu pemimpin yang luar biasa. Jadi saudara sehat, sudah sarapan, ya. Saya sudah rebus telur sendiri, makan sendiri, cuci piring sendiri, jalan sendiri. Hidup itu nikmat, Bapak Ibu, ya. Kemudian Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Gembala itu adalah panggilan. Enggak bisa kita minta, Bu. Orang ngomong, Pak Pengki, bikin gereja dong. Masanya Pak Pengki kan ribuan. Enggak. Belum tentu kalau saya khotbah yang hadir ribuan, saya buka gereja ada orang datang. Belum tentu. Dan banyak pendeta silau dalam hal ini. Diundang gereja, jemaahnya banyak. Bikin gereja sendiri. Enggak ada yang datang. Makan lu. Karena motivasinya cari duit, saudara. Ya, mengembalakan itu motivasinya bukan cari duit. Ya. Syaratnya menjadi gembala apa? Tuhan berkata, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Syarat pertama, kemampuan berhubungan dengan Tuhan lebih baik. Itu syarat pertama. Jadi kalau mau jadi gembala, tapi tanpa punya hubungan yang baik dengan Tuhan, jangan pernah jadi gembala. Amin. Karena hubungan dengan Tuhan menentukan hubungan saya dengan manusia lain, akan menentukan hubungan saya dengan keluarga saya. Jadi kunci pertama, saya minta tolong semua dari kita, gembala atau bukan, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Pertanyaannya, sudah bereskah kelakuan saya di hadapan Tuhan? Banyak gak beres ya Bu. Saya kadang-kadang jalan enak ngerunungin Alkitab, ya, cewek cakep lewat, hilang itu Taurat Bu.
Lu saya jujur aja. Gak usah sok munafik lah. Taurat yang saya renungkan tadi hilang, Cik. Ya kan? Ceweknya hilang, Tauratnya nggak balik-balik, Bu. Jadi hidup tuh jadilah apa adamu, gitu loh. Ya. Manusia punya saraf untuk melihat, manusia punya saraf untuk memberikan penilaian. Saudara, perhatikan, kenapa Tuhan tanya Petrus 3 kali? Memang Petrus congek apa budek, saudara? Enggak, kupingnya sehat-sehat. Tapi kenapa perlu tanya 3 kali? Perhatikan, nada Petrus ditanya pertama, kenceng saudara. Nada kedua, kenceng tapi sudah turun. Nada ketiga, enggak ada kenceng-kencengnya saudara. Kenapa? Kenapa hal itu terjadi? Nah di sini kita harus belajar secara psikologi dan emosional. Tuhan ingin mengingatkan, kamu mengkhianati aku 3 kali Petrus. Sekarang aku nanya kembali juga 3 kali. Di situ Petrus tersadar. Manusia itu kalau ditanya 1 kali cuma lewat. Ditanya 2 kali nangkep. Ditanya 3 kali marah. Percaya gak? Ya, Petrus masih hebat, ditanya 3 kali tersungkur saudara. Dia enggak jawab. Jadi pertanyaan Tuhan itu harus menimbulkan titik sadar kita, saudara. Ya, jangan sampai kita ini ke gereja terus, tapi kesadaran kita enggak pernah muncul. Ya, saya hal jatuh aja saya mulai belajar. Gini ya. Tadi ditanyakan siapa yang hari ini punya persoalan belum menerima jawaban. Saudara nggak usah pusing, ya banyak pertanyaan hidup yang saya nggak tahu jawabannya. Tapi pada saat saya tidak tahu jawabannya, saya menemukan makna di dalam masalah itu. Pada saat Anda menemukan makna, itulah jawaban yang terbaik. Nggak usah selalu jawaban, saudara. Nanti saya jelaskan. Ya, saudara, Petrus tersungkur dan setelah ketiga kalinya baru Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Orang yang cinta Tuhan itu punya tanggung jawab, saudara. Punya tanggung jawab terhadap keluarga, punya tanggung jawab terhadap gereja, punya tanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Saudara sudah sarapan kan? Tanggung jawabnya punya enggak? Saudara jujur ya, saya mau tanya, saya ketemu muka Anda ini udah bertahun-tahun, saudara. Bertahun-tahun saya hafal, cuma nggak tahu namanya. Iya kan? Rasa tanggung jawab terhadap gereja adalah rasa memiliki. Saudara merasa memiliki di tempat ini? Ngapain memiliki ribet-ribet, yang penting jadwal pengki jam berapa gua datang pulang, sudahlah. Enggak gitu saudara urusannya. Ya. Saudara merasa memiliki enggak? Saudara merasa terlibat dengan gereja ini enggak, saudara? Ini pertanyaan sama seperti pertanyaan Petrus. Petrus, kalau engkau mengasihi aku, tanggung jawablah terhadap kehidupan orang lain. Siapa orang lain itu? Istri kita, anak kita, cucu kita, itu orang lain. Bahkan teman-teman seiman. Ya. Saya paling benci ya, jujur, kalau laki nggak punya tanggung jawab, saudara. Tapi harus punya tanggung jawab terhadap keluarga. Saya suka laki-laki yang punya tanggung jawab. Siapa di sini istri yang suaminya nggak tanggung jawab? Jangan dicerai bu, piara aja sampai mati. Ya. Jadi hidup itu diperlukan tanggung jawab. Tanggung jawab itu lahir karena apa? Komitmen, saudara. Tanpa komitmen kita nggak pernah punya rasa tanggung jawab. Ya, saya seminggu sekali harus pulang, saudara. Karena saya harus nengok cucu, nengok rumah, nengok semuanya. Itu tanggung jawab saya.
Tapi kemarin saya nggak bisa pulang, saudara. Sekarang di airport jalannya kan hampir 2 kilometer, saudara. Siapa yang nemenin saya? Banyak orang nanya, om ini harus ditemenin. Ditemenin sopo? Ditemenin laki yang bosenin, Bu. Ditemenin cewek, gua udah sumpah nggak akan nikah lagi. Ya udah jalan sendiri aja, amin. Ya, hidup itu memiliki tanggung jawab. Kalau Anda punya tanggung jawab, hidupmu di dalam damai sejahtera. Siapa di sini yang nyesel menikah? Angkat tangan. Ini kan buka-buka penyesalan. Gini ya, pernikahan itu ada spiritual, ada emosional, ada tanggung jawab. Ya. Pernikahan tidak terlepas dari kekecewaan, rasa jenuh, rasa bosan. Itu harus kita lewati. Kita bukan pernikahan Cinderella sepatu kaca, Bu. Ya. Ngelihat orang itu terus 50 tahun kira-kira enak enggak? Ke dapur ketemu lagi, ruang tamu kamu lagi. Ya. Pernikahan itu akan mengalami kebosanan. Tapi bagaimana saya memulihkan kebosanan itu menjadi mencintai kembali. Saya itu bersyukur, saudara. Saya menikah 53 tahun. Enggak cerai. Bosen. 54 tahun kayaknya bosannya, Bu. Bosan itu diceritakan. Kenapa sih kamu kok jadi bosanin? Iya kan? Makanya ibu-ibu di rumah dandan yang baik. Amin. Ya, jangan nanti bapak-bapak lebih suka lihat pembantumu daripada ibu sendiri. Jangan. Dandan itu ya nggak perlulah di rumah pakai gaun pesta kayak selebritis, nggak perlu, biasa aja. Ya, hidup itu nggak perlu mewah, tapi yang penting good looking. Amin. Ya, saya ini nggak ganteng, cuma enak dilihat, Pak. Saya bilang sama Pak Paulus, ya Pak Paulus kalau dibandingkan kegantengannya sama saya bukan ukuran lah, dia ganteng banget, saudara. Punya gembala ganteng itu enak loh, saya bangga gembala saya ganteng, saudara. Muka-muka Indo, ya, walaupun duit tetap Indonesia. Saudara, jadi pagi ini saya nggak panjang-panjang. Yang pertama, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan sebelum Anda bertindak. Yang kedua, lewat sarapan pagi, semangkuk pecel, Anda melihat pemeliharaan Tuhan. Tuhan selalu hadir dalam hidup Anda. Saya kasih tahu, Anda ingat waktu ujian SMA? Ingat kan? Saya dipindah sekolah, dipindah apa? Ya, zona nyaman saya hilang. Waktu di ruangan ujian, ada guru enggak? Ada kan? Gurunya ngomong? Enggak, gurunya mah diem aja ngawasin, mencicil gitu. Tuhan itu sama seperti itu. Kita di dalam ruangan kamar masalah. Tuhan ada, amin. Dia enggak ngomong, dia enggak nolongin Anda. Dia cuma ngeliatin aja, jujur enggak hidup ini. Enggak ada Tuhan enggak hadir. Di ruang masalah Anda, Tuhan ada sedang ngeliatin dan nunggu Anda. Kenapa kita selalu ngomong Tuhan, mana Tuhan? Enggak, dia ada, saudara. Ya. Nah, yang ketiga, saudara, kalau kita sudah dipelihara Tuhan, miliki hidup penuh tanggung jawab. Bapak-bapak, Anda sangat mencintai anak Anda? Mencintai? Benar? Cirinya seorang laki-laki mencintai anak-anaknya, cintailah mamanya. Amin. Waktu seorang suami mencintai mamanya, itulah dia bukti dia mencintai anak-anaknya. Jangan suka berkelahi di depan anak-anak. Anak-anak itu stres. Amin. Ya, Bapak Ibu,
Sering minta maaf sama anak? Gak pernah. Oh Tuhan Yesus, ampuni mereka. Orang tua bukan dewa, Bapak Ibu. Saya salah ucap, saya marah, saya nyakitin mereka. Saya minta maaf. Saya datang, saya peluk. Papa minta maaf, nak. Papa lupa, papa emosi. Dia pribadi, dia bukan anak kecil, Bapak Ibu. Masa lalu itu harus baik, supaya di hari tua kita menjadi pribadi yang baik. Ya, ayo anak-anak adalah masa depan kita. Kenapa Yesus nanya 3 kali? Karena Yesus ingin mengatakan, aku ingatkan masa lalu. Sekalipun engkau mengkhianati aku Petrus, aku tetap mencintaimu. Saudara ingat masa lalu. Berapa banyak kita menyakiti hati Tuhan. Tapi dia datang kepada kita. Aku datang untuk memulihkan kamu Petrus. Pagi ini sudah sarapan. Dan Tuhan akan pulihkan Anda. Siap punya tanggung jawab. Siap punya komitmen. Ya. Siap menjawab panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan Anda jawab dengan keterlibatan Anda di gereja ini. Ya. Di sini siapa yang sudah punya gereja lokal? Saya tanya aja dah. Siapa di sini yang dibaptis di GBI Rem? Terus sisanya siapa Anda? Itu saya nggak ngusir Anda, enggak. Terima kasih Anda di tempat ini ya. Semua gereja itu gereja kita kok. Semua gereja terbuka ya. Jangan ngontak-ngontakin gereja. Semua gereja kita. Tapi mari tunjukkan panggilan Tuhan. Waktu ketiga kalinya Petrus dipanggil, dia berdiri atau tersungkur, saudara? Tersungkur kan? Kalau saudara enggak, dipanggil 6 kali sampai Tuhannya tersungkur, Anda tetap berdiri. Tuhan itu sampai tobat-tobat tersungkur. Saudara tetap gaya aja. Saudara enggak ada gunanya kita aktif ke gereja, tapi hidup kita tidak pernah berubah. Ya, sudah cukup spiritualnya. Enggak usah panjang-panjang, saudara. Saya juga capek berdiri. Ya, ayo tolong. Gimana sih caranya menata dan merajut kehidupan? Ya, menata dulu, keluarin. Musiknya gedein nggak apa-apa, Rik. Enak loh, dengerin Papa yang gitu. Dikasih sekulernya secara gampang. Dihibur sama lagu. Kayak saya kurang kerjaan gitu ya. Menata, yang pertama, klik. Saudara, inilah yang namanya masalah. Waktu Anda terima masalah, ingat 6P. Yang pertama, janji Tuhan, promise, amin. Yang kedua, proses. Orang Jawa bilang hidup itu nggak bisa sadek, saknyet terus selesai, nggak bisa. Semua berproses. Yang ketiga, akui problem ini sedang saya hadapi. Jangan bilang nggak ada problem. Ya. Yang keempat apa? Prosedur. Ikutin cara-cara Alkitab, saudara. Yang keempat, setiap masalah itu punya prospek. Setiap masalah itu untuk kepentingan Anda, bukan untuk kepentingan orang lain. Yang keenam, di dalam persoalan dibutuhkan daya tahan, ya. Jadi sekali lagi jangan cengeng ya, daya tahan. Sabar menantikan waktu Tuhan. Oke, naik lagi. Nah, di dalam hidup ini perlu prioritas, saudara. Jadi setiap pagi, bangun pagi, catat prioritas Anda itu apa, ya.
Belanja juga dicatat ibu-ibu. Nanti maunya ke supermarket beli odol, ya pulangnya beli rinso, beli kue, beli ini, beli itu. Akhirnya uang Anda dodol juga, ya. Yang setelah prioritas apa dalam hidup hari ini, Anda perlu planning. Hari ini saudara mau kemana aja, saudara. Dan yang ketiga, perlu doa secara pribadi. Oke, naik lagi, klik. Saudara, problem itu mengajarkan saya, kadang-kadang problem itu juga sebuah musibah. Musibah itu begini, saudara enak-enak lagi nunggu taksi, truknya lolong, gobrak, putus kakimu. Itu musibah kan? Yang kedua, problem itu merupakan peringatan. Ya seperti saya jatuh itu saudara, peringatan Tuhan supaya hidup jangan angkuh. Yang ketiga, problem itu kadang-kadang cobaan. Ya, saudara, Abraham disuruh menyerahkan anaknya. Kalau penyerahan anak di gereja semua mau bu, difoto bagus. Coba kalau penyerahan anak terus semuanya model Abraham, disuruh ke Gunung Semeru sana. Ayo serahkan. Enggak seperti itu. Menyerahkan anak itu titipan Tuhan. Saya itu anak yang enggak tahu. Saya punya orang tua, tapi saya enggak pernah punya kasih sayang, saudara. Perempuan yang pertama saya cintai dan sampai hari ini adalah tante yang ngambil saya, saudara. Saya ketemu mama saya. Waktu mahasiswa saya bilang, saya panggil Ii, sorry ya, maaf, saya tahu Ii yang ngelahirin saya, tapi saya nggak punya rasa sama Anda, nggak punya rasa. Lekuk saya ngomong begitu bu, saya nggak mau munafik, terserah. Anda mau benci saya, tapi itulah perasaan saya yang nggak bisa saya bohongin, saudara. Ya. Tapi ada juga persoalan itu bisa menjadi ujian kenaikan. Iya kan? Saudara jangan nyalahkan problem. Jadi problem itu dipilah-pilah dulu. Tapi ada juga problem karena konsekuensi. Saudara nggak belajar gimana bisa lulus? Ya, saudara males. Hidup memang akan sukses kalau Anda punya passion. Tapi passion kalau nggak menghasilkan duit, passionmu apa? Tidur pak, gila kali. Ya, kapan jadi duit? Ya, inilah bentuk problem. Kita naik lagi. Ya, saudara, apa sih yang kita perlukan pemikiran-pemikiran kita sekarang ini? Yang pertama, kita harus berpikir jauh ke depan. Jangan membawa kemarin menjadi hari ini. Nanti kita akan terus begitu. Tapi bawalah besok menjadi hari ini. Ya. Bawalah besok menjadi hari ini. Itu namanya futuristik. Bring it tomorrow is today. Loh kok hilang? Ya, futuristik. Dan ingat, sekarang itu adalah change. Tidak ada yang tidak berubah. Saudara mau berubah, nggak berubah? Berubah, saudara. Saya dulu umur 7 tahun, sekarang 77 tahun. Saya nggak panjang-panjangi badan saya. Saya nggak berdoa, Tuhan, mudah-mudahan saya dapat umur 77 tahun. Enggak, sekarang 77. Ya sudah. Saya masih bersyukur loh. Usia 77 masih modelnya gini, oke? Yang ketiga apa? Hidup itu harus penuh dengan konsentrasi, Bu. Zaman sekarang ini kita karena multitasking ya, banyak masalah sehingga nggak bisa konsentrasi. Punya bini satu aja nggak bisa konsentrasi, mau 3 gila kali. Sudahlah 1 aja dimakan sampai kiamat nggak habis kan kok. Santai aja lah. Ya, yang keempat apa? Ada 2, antisipasi dan adaptasi. Dinosaurus itu punah
karena nggak bisa beradaptasi. Ya, dan kemudian setelah Anda melihat perubahan, beradaptasi, diantisipasi. Gimana caranya? Ya, semuanya dipilah-pilah dengan enak aja. Oke, naik lagi. Hidup itu persoalannya cuma 3 hal kok. Persoalan dengan orang, persoalan dengan benda, persoalan dengan peristiwa. Sudah. Nggak ada kok kita punya persoalan sama jin, kuntilanak. Kita nggak punya persoalan dengan dia. Persoalan kita cuma 3. Orang, benda, peristiwa. Selesaikan, saudara. Oke, naik lagi. Saya selalu memudahkan dengan menggambar segitiga. Hidup itu ditentukan oleh niat. Ya. Kalau Anda punya niat yang baik, punya tekad, berani, punya nyali melakukan tindakan, semuanya terselesaikan, Bapak Ibu. Nah, niat ini harus didukung oleh kesempatan. Makanya kalau belum ada kesempatan, belajar terus, Bu. Persiapan ketemu kesempatan Tuhan. Duel, saudara jadi orang luar biasa. Kenapa sih Pak Pengki kerja dari dulu kok gini-gini aja? Ya yang sabar. Jangan 2 minggu buka bengkel, nggak laku-laku, terus jual soto. Jual soto 1 bulan nggak laku-laku, jual batik. Kapan saudara jadi orang? Yang sabar dikit lah di dalam kehidupan. Nah, semuanya berasal dari Tuhan. Dan yang ketiga, rasionalisasi. Semuanya dipikirkan dengan baik, Bu. Apakah kalau saya kesempatan ini, niat ini hasilnya apa? Gitu loh, ya kan? Kalau saya menikahi pria ini hasilnya apa? Ya, oke, naik lagi. Nah, hidup sekarang ini harus standing faith. Berdiri dengan iman. And stand up strong. Tetap di dalam kekuatan Tuhan. Jangan cengeng Bapak Ibu. Saya tahu hidup ini sulit banget. Bukan gak sulit. Kerjaan sulit, gue juga sama-sama di situ. Ya, sudah gak dapat untung, duit dibawa lari. Capek gak? Tapi hidup harus dijalanin. Ya, jadi tetap di dalam iman. Kemudian stand up strong. Teruskan stand up di kekuatan Anda. Naik lagi. Kehidupan ini bukan next normal. Sekarang ini normal, saudara. Tapi istilahnya tetap next normal. Apa yang perlu kita amati? Ya tadi yang pertama adalah setiap hari terjadi perubahan. Banyak orang di PHK, banyak pegawai baru masuk, teknologi, semuanya. Ya. Kemudian yang kedua, hidup ini sekarang terjadi pergeseran. Shifting, saudara. Pergeseran demi pergeseran. Saudara siap nggak menghadapi pergeseran? Yang ketiga apa? Disruption. Banyak yang harus dikikis. Ya, perampingan, pekerjaan yang dulu ada sekarang nggak ada. Yang nggak ada sekarang muncul, saya juga nggak ngerti ini kerjaan apa. Ya. Jadi kita kebingungan, saudara. Saya dibanding anak-anak milenial itu susah. Saya ini angkatan kolonial, saudara. Cuma saya selalu kerjasama dengan anak-anak milenial. Makanya otak saya selalu muda, saudara. Ya. Yang ketiga, nah, tomorrow is today. Bawalah besok menjadi hari ini. Bukan kemarin menjadi hari ini. Nanti persoalannya akan tetap sama. Dan yang terakhir apa? Fuka. Fuka ini sebetulnya kayaknya saya cuma satu ya. Saudara, fuka ini ditemukan oleh seorang jenderal Amerika waktu dia perang di Afghanistan. Tentara Amerika tertembak terus, mati terus. Akhirnya muncullah teori fuka. Dan fuka ini sekarang dipakai oleh perusahaan besar-besar. Dan saya sudah berkali-kali diundang untuk menyampaikan seminar fuka. Fu itu apa? FV-nya adalah ketidakpastian. Zaman sekarang nggak ada yang pasti kok. Makanya duit kalau belum di tangan itu bukan duitmu. Amin.
Kalau masih di atas kertas, alah, piring di sini aja bisa senggol orang kok. Sudahlah. Ya. O-nya apa? Uncertainty. Sulit diprediksi sekarang ini. Masa depan nggak tahu lah bentuknya yang aslinya gimana, saya nggak tahu. C-nya, kemudian A-nya. Jadi pokoknya Fuga ini bicara tentang ketidakpastian, ya, kerancuan, ambiguity. Dan kita naik lagi, klik. Ini ada sedikit kekeluaran. Challenge the world, dunia. Gini, saudara punya teman berapa orang? Kok punya teman dekat berapa orang? 10, bagus. Cukup 10 orang. Ya, deket mana? Istri sama teman deket mana? Yang ngomong yang bener. Saya punya kelompok-kelompok mastermind, saudara. Apa artinya kelompok mastermind? Kelompok-kelompok yang selalu kita sebulan sekali atau 2 minggu ketemu. Mereka orang yang punya bidang-bidang berbeda dengan saya. Tapi di situ kita selalu bicara. Apa kerjaanmu, apa peluangmu. Dan disitulah saya selalu berbicara kepada mereka. Hidup harus punya kelompok mastermind. Bentuk ini kalau belum punya, saudara. Saya di gereja juga banyak teman-teman mastermind. Ya, tinggal 1-2 gambar kita selesai. Tingkatkan kualitas hidup. Tingkatkan hubungan dengan orang lain. Dan tingkatkan spiritual Anda. Dan yang terakhir, klik. Saudara, kalau Anda mau berubah, Anda bahagia, dan Anda diberkati Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari pemain musik bisa ada di depan.